Mari kita siapkan hati kita pagi ini untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Mari Bapak pagi ini Tuhan, siapkan hati kami, siapkan wadah dalam hidup setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu, karena kami percaya kami mendapat jaminan firman Tuhan setiap pagi Tuhan, setiap hari Tuhan daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan boleh mengerti, boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Biar pagi ini Tuhan kami terima utuh jatah kami, firman yang daripada-Mu Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semangat pagi ini, amin. Amin ya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Temanya adalah tentang Allah sumber pengharapan, Saudara. Tadi kita nyanyikan harapanku di dalam-Mu, karena Kau Yesus kuatku. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya berharap, Saudara. Mengingini, mengharapkan sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Kita mungkin berharap punya kehidupan yang lebih baik. Kita berharap mungkin keluarga kita diselamatkan semuanya. Kita juga berharap mendapatkan berkat kelimpahan yang Tuhan beri. Yang namanya berharap, yang namanya kita mengharapkan, berarti kita sedang mengusahakan, berdoa supaya itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Saya percaya setiap kita punya pengharapan yang mungkin gak cuma satu. Mungkin setiap pribadi punya pengharapan 1, 2, bahkan lebih, Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari bangun tidur kita berdoa, kita berharap supaya hari ini kita bisa menjalani hidup dengan baik, hidup menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pengharapan itu ada di dalam kehidupan kita. Dan pertanyaannya, kepada siapakah kita berharap, Saudara? Ya, kita mau buka dari Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, Saudara. Roma 15 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya ulang sekali lagi. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dikatakan Allah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Tadi saya bertanya, kepada siapa kita berharap pagi hari ini? Kepada siapa kita menaruh harap kita pagi hari ini? Kita sama-sama tahu bahwa Tuhan Allah itu bisa ngelakuin segalanya, Saudara. Amin. Bahkan yang mungkin di mata kita itu mustahil, tapi Tuhan bisa kerjakan dengan ajaib dalam hidup setiap kita. Pertanyaannya, hari ini kepada siapa kita menaruh harap kita? Kepada siapa kita menggantungkan hidup kita? Dan kepada siapa kita berharap untuk semuanya terjadi dalam hidup setiap kita? Roma tadi dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata, Allah adalah tempat kalian berharap. Semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera karena kalian percaya kepadanya, supaya dengan kuasa Roh Allah kalian makin berharap kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, Roma 15 ayat 13 bahasa Indonesia sehari-hari. Allah adalah tempat kita berharap pagi hari ini. Amin. Semoga Tuhan mengisi hati kita dengan segala sukacita dan sejahtera karena kita percaya kepada Allah kita, supaya dengan kuasa Roh Allah, dengan kuasa Roh Kudusnya, kita makin berharap kepada Yesus Kristus Tuhan. Firman-Nya berkata, Tuhan
adalah tempat kita berharap. Ia akan mengisi ruang di hati kita. Ia akan mengisi ruang dalam hidup kita dengan damai sejahtera. Dan dengan kuasanya akan membuat kita semakin percaya dan berharap sama Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Kita berdoa, kita meminta sesuatu, kita merindukan sesuatu, kita datang ke Tuhan, benar. Dan satu hal yang saya boleh katakan, berharap sama Tuhan, kita tidak akan dikecewakan, saudara. Kadang kita sering dengar istilah, ayo berharapnya sama Tuhan, jangan sama manusia. Kalau sama manusia, nanti kadang kita kecewa, sakit hati, ya kan? Kita berharap sesuatu, contoh misalnya saya berharap sama Ko Heri tolong beliin saya iPhone 15 kok, ya kan? Saya berharap sama Ko Heri, amin kok. Jangan harap tuh setiap hari ketemu Ko Heri kapan kok, ya kan? Ko Heri katanya mau ngasih, katanya Ko Heri janji mau ngasih saya hadiah gitu kan. Berharap tuh setiap hari. Tapi mungkin Ko Heri lupa, atau mungkin belum waktunya. Yang saya tadinya seneng, mau dapat handphone baru dari Ko Heri ini ya. Tiap hari ketemu, ayo kok, mana kok, saya tagih terus. Tapi belum datang-datang HP-nya. Yang tadinya berharap dengan sukacita, dengan powerful, dengan bangga, dengan senang mau dapat sesuatu hadiah. Karena sering berjalannya waktu, Ko Heri nggak pernah ngasih ke saya. Mungkin saya akan jadi, Ko Heri omdo, ngomong doang gitu kan. Katanya mau ngasih, janjiin mau ngasih saya handphone baru, tapi nggak pernah dikasih sampai sekarang. Semoga Ko Heri nggak kayak gitu kok. Amin. Ini kode kok. Saya berharap sama manusia mungkin akan menjadi kecewa karena tidak kunjung datang apa yang saya ingini, apa yang saya harapkan nggak kunjung datang. Akhirnya kecewa karena kelihatan di muka sih Ko Heri di depan muka saya kesel, mengkel, Ko Heri lagi, tukang bohong lah segala macam. Mungkin akan seperti itu, saudara. Jadinya kecewa. Makanya sering kita mendengar, ayo berharap bersama Tuhan, jangan sama manusia. Karena kalau Tuhan yang berjanji, Dia yang menepati dalam hidup kita, amin. Manusia mungkin bisa membantu kita, tapi kadang bisa bikin kita juga menjadi kecewa, saudara. Pagi hari ini sudah tahu pasti, yang pasti-pasti itu di dalam Tuhan. Jangan kita menduakan Tuhan, jangan kita istilahnya mengharapkan dari yang lain selain daripada Tuhan, saudara. Jangan kita jadi harap-harap cemas. Nanti kita berharap sama manusia, jadinya pos, nggak jadi, nggak dapat, nggak ngalamin. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan dan firman-Nya berkata dalam hidup kita, janjinya diberikan dalam hidup kita, percayalah, it's happen, itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita, saudara. Kita buka dari Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 2 sampai 5. Roma 5 ayat 2 sampai 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika saya pelajari ayat ini, saudara, saya baca dari ayat yang ketiga, dikatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan.
Saya harus berpikir, bermegah dalam kesengsaraan, bermegah dalam penderitaan. Apa sih ia bisa Tuhan? Kita manusia bertahan dalam fase ini. Yang namanya kita lagi diproses sama Tuhan, diizinkan mengalami hal yang tidak enak. Secara daging mungkin itu tidak nyaman buat kita, saudara. Secara kehidupan sehari-hari berat rasanya. Tapi firman Tuhan berkata, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Artinya apa? Ketika kita dalam fase yang mungkin tidak enak, Tuhan memberikan kesempatan dan jalan untuk kita tekun berdoa dan berharap sama Tuhan. Pengharapan ada karena kita mengalami proses dalam hidup kita. Pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses kehidupan. Urutannya saudara ya, kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, maka ada pengharapan di depan kita. Ngalamin kesengsaraan, ngalamin hal yang tidak enak, lalu kita bertekun dalam doa, kita tahan uji sampai waktu dan kairosnya datang, maka timbul pengharapan dan jawaban dan janji Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ini yang akan membuat kita tidak menjadi kecewa dalam kita menjalani kehidupan ini. Pengharapan itu bukan sesuatu yang diletakkan di depan, bukan hal yang terjadi seketika, tapi Tuhan pun akan melihat melalui sebuah proses dan perjalanan hidup kita, saudara. Tapi kadang kita menjadi kecewa karena apa? Karena kita terlalu menaruh harap kita di paling depan. Ketika kita menaruh pengharapan, lalu baru kita taruh yang lainnya, kesengsaraan, ketekunan, dan tahan uji. Itu yang kadang membuat manusia menjadi kecewa dan sakit hati sama Tuhan. Mana Tuhan, mana jawaban, mana janji, mana pengharapan yang kau berikan, yang kau janjikan dalam hidupku. Ini aku lagi ngalamin proses, aku masih di bawah, aku masih susah Tuhan. Mana Tuhan janjimu? Mana Tuhan rencanamu? Ketika kita menaruh pengharapan di paling depan, saudara, lalu Tuhan mengizinkan ada proses terjadi. Karena kita terlalu berharap, kita terlalu mikirin, maka akan timbul yang namanya kekecewaan dalam hidup kita. Sama tadi ketika contoh saya bilang, saya diharap-harapin sama Koheri untuk dapat handphone. Tiap hari pikirannya handphone mulu. Tanpa kita mikirin prosesnya, tanpa kita mikirin, oh ya Koheri mesti ngumpulin uang supaya saya bisa dapat handphone dari dia. Makanya tidak terlalu mikirin terus. Karena kalau kita mikir terus, yang tadi saya katakan, kalau kita taruh itu di depan, lalu ada proses datang, yang timbul adalah kekecewaan. Belum ditahan uji, udah kecewa dulu. Belum timbul ketekunan, udah kecewa dulu. Katanya mau dikasih ini, katanya mau dapat ini, tapi mana Tuhan? Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun proses dalam hidup kita pagi hari ini, itu adalah jalan yang harus kita jalani. Dari yang namanya proses timbul ketekunan. Dari yang namanya tekun, berdoa, berharap, dan percaya, akan ditahan uji sejauh mana kita terus percaya dan berharap sama Tuhan. Dan after that akan kita terima pengharapan menjadi nyata dalam kehidupan setiap kita. Maka hari ini jangan kita memikirkan sesuatu yang enak-enak, aduh harus saya terima. Salah gak sih? Gak salah, saudara. Tapi kita harus tahu kepada siapa yang bisa memberikan itu semua dalam hidup kita. Dalam deklarasi perjanjian pelangi, boleh tampilkan yang kuning. Tuhan janjikan pengharapan. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20.
berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini yang kita perkatakan setiap hari, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dan pengharapan itu tidak akan pernah hilang, karena imam besar ada, Yesus ada, sampai kita nanti naik ke awan-awan, saudara. Janjinya, pengharapannya ada untuk kita, dan itu yang akan kita terima dalam kehidupan setiap kita, saudara. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Meskipun badai datang, sauh itu kan kayak di kapal ketika dia berlabuh, dicemplungin tuh sauh supaya kapalnya nggak kemana-mana, nggak lari. Even angin datang, badai datang, mungkin cuma goyang sedikit, saudara. Sama seperti hidup kita. Ketika kita menaruh harap kita sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kesengsaraan mungkin datang yang tadi saya katakan, itu tidak akan menggoyangkan kita dan membuat kita jadi jatuh, saudara. Mungkin kita akan mengalami goncangan, tapi tetap ada di dalam perahu Yesus, tetap ada di dalam jalan Yesus. Karena setelah itu, setelah semuanya selesai, kita akan menerima pengharapan menjadi nyata dalam kehidupan setiap kita. Ayat yang terakhir, 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dikatakan itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau jadi kaya, aku mau nerima berkat, Tuhan aku mau nerima pintu dan terobosan. Lalu kita nggak lakukan sesuatu, saudara. Firman-Nya berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Artinya kita tetap melakukan bagian kita sebagai manusia hidup di dunia ini, mengusahakan, berjerih payah dan berjuang, berharap tentunya, sambil kita do something dalam hidup kita. Ketika ini semua kita berjalan, kita jalani, saudara, Tuhan akan membuka satu demi satu demi satu dalam hidup setiap kita, saudara. Pengharapan, berharap sama Tuhan bukan berarti kita menjadi orang yang nganggur, enggak, tapi terus berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Miliki pengharapan di dalam Yesus, saudara. Karena tadi kita sudah dengar, bukan kekecewaan yang kita akan dapati, tapi ada buah pengharapan, ada buah kekekalan yang akan kita terima dalam kehidupan setiap kita. Kemarin waktu acara besar, setiap kali ada acara besar, tim doa selalu berdoa supaya minyak itu terus keluar, saudara. Berdoa minyak keluar berarti sedang berharap sama Tuhan. Tuhan, semoga ini minyak tidak pernah berhenti, terus mengalir, terus mengalir. Do something, berdoa, berharap. Bukan cuma menjadi diam dan tidak lakuin apa-apa. Hal simpel, berdoa, berharap, dan percaya. Dan kita sama-sama ketahui minyak di taman terus keluar, saudara. Itu yang harus kita perbuat, saudara. Kadang juga tim GK 5 roti 2 ikan, ya Tante Ina nyediain makan segitu banyak. Berharap supaya makanannya nggak habis. Berharap supaya makanannya nggak basi. Dan tim GK dulu samping mereka masak.
Kalau cuma berharap, ya saya berharap 5 roti 2 ikan nanti makanan konsumsi nggak pernah habis, tapi nggak masak, apa yang mau dimakan, saudara? Tim Tante ini tetap bekerja, berjerih payah, berjuang dengan panasnya kompor dan api setiap hari, dengan kostum pakai shower cap setiap hari ya, ibu-ibu. Berjuang, berjerih payah untuk memberikan yang terbaik, sambil berharap ini makanan, ini masakan yang dimasak jangan sampai habis. 5 roti 2 ikan semua jemaat bisa makan. Tetap berjerih payah, tetap berjuang. Hari ini saudara, apapun pengharapan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, mari tetap berjuang, tetap berjerih payah. Jangan jadi diam, tapi usahakan, kerjakan bagian kita. Selebihnya bagian Tuhan yang akan bekerja dalam hidup setiap kita, saudara. Pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Percayalah firman-Nya, janjinya, ya dan amin bagi setiap kita, karena Dia Allah sumber pengharapan bagi kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, hari ini berbicara tentang pengharapan. Saya percaya setiap orang, setiap kita ini pasti punya pengharapan. Kalau nggak punya pengharapan itu tidak ada semangat hidup, ya. Kalau seorang tua itu mengatakan begini, ada sesuatu yang akan saya kerjakan, ya, yaitu membesarkan anak sampai anak saya jadi, ya, itu pengharapannya. Terus apa yang dilakukan? Yang tadi katakan kerja keras. Aku harus bisa membiayai, melakukan segala sesuatu dengan pengharapan. Aku bisa nyekolahkan anak saya, aku bisa membiayai segala sesuatu. Itu pengharapan. Setiap kita itu punya pengharapan, saudara. Kecil maupun besar itu punya pengharapan. Begitu kita mau tidur, kita punya pengharapan, Tuhan biarlah aku pagi-pagi mendapatkan kekuatan yang baru. Itu pengharapan, ya, doa pengharapan. Begitu kita itu pagi hari kita berdoa, Tuhan biarlah semua pekerjaan saya hari ini ada dalam kontrol daripada Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan. Itu pengharapan, doa dan pengharapan, ya. Nah, demikian juga dengan seluruh janji Tuhan, ya, seluruh janji Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu tentang financial freedom. Itu pengharapan yang tujuan pengharapan kita, supaya kita itu benar-benar menerima akan segala sesuatu. Besok hari Selasa itu khotbahnya tentang bagaimana mengawal semua janji Tuhan, ya. Kita kawal semua janji Tuhan yang Tuhan janjikan itu, dan Tuhan katakan bisa menikmatinya, ya. Nah, besok kita akan belajar sama-sama. Ayo bagaimana kita itu mengawal. Janji harus dikawal, ya. Gak bisa kita terus begitu saja. Tadi Bom katakan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, ya. Seluruh janji yang Tuhan berikan itu harus diperjuangkan sungguh-sungguh, yaitu namanya dikawal sampai kita bisa menikmati dan menerima dengan utuh. Besok kita akan belajar sama-sama. Saya percaya saudara akan terus belajar selama saudara bisa nangkap apa yang difirmankan, selama saudara menjalankan akan apa yang diperintahkan. Saya yakin semuanya akan saudara dan saya terima, ya. Tapi kalau cuma sekedar ya dengerin, ya sudah, tidak mempraktekkan, lalu mengatakan kenapa ya orang ini sudah bisa terobosan, kenapa orang ini menerima terobosan, kenapa aku belum, kenapa aku belum. Koreksi diri, apakah semua yang Tuhan janjikan, semua yang sudah Tuhan berikan kriteria-kriterianya untuk financial freedom, aku ini sudah sampai di mana dalam kriteria itu, aku sudah lakukan atau belum, ya, harus seperti itu. Seluruh janji tidak sekedar kita ambil, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang Tuhan lakukan.
Dengan kerjasama yang seperti itu, saya yakin saudara dan saya pasti menerima dengan full. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini tentang pengharapan. Hanya di dalam Engkau pengharapan itu. Karena Engkaulah yang dapat mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini. Engkau memberikan udara yang baik, Kau berikan cuaca yang baik, Kau memberikan suasana yang baik. Engkau memberikan kenyamanan yang baik untuk kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Dan saat ini waktunya kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Bapak, inilah doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tilik akan keadaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus. Engkau tolong akan bangsa ini ya Tuhan. Untuk Engkau yang akan menentukan terus mengawal Tuhan akan pemilu ini. Engkau mengawal Tuhan dan kami mengawal di dalam doa kami untuk pemilu ini. Supaya terjadi keamanan di seluruh Indonesia Tuhan. Tidak ada perkara-perkara yang menghancurkan bangsa ini Tuhan. Keamanan yang berasal daripada-Mu turunkan di setiap kota dan seluruh Indonesia. Kami berdoa Bapa, Engkau lepaskan daripada semua kecurangan-kecurangan di dalam pemilu ini. Korupsi Tuhan, kami mau persembahkan kepada-Mu. Engkau yang akan memilihkan seorang pemimpin yang benar-benar cinta akan Engkau dan cinta akan bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu keadaan kemarau yang saat ini mulai mengganas Tuhan. Keadaan cuaca yang panas sekali Tuhan. Kami mengucap syukur karena sampai saat ini kota Sion ini kalau malam masih lumayan Tuhan. Tapi kalau siang begitu amat panas. Banyak sekali yang karena flu Tuhan. Karena panasnya keadaan cuaca di Indonesia. Kami minta di dalam nama-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang akan memberikan tiang awan setiap kali di dalam dimanapun kami berada. Sehingga kami tidak kekeringan. Buat kami memperlipat kali gandakan kesehatan kami dengan banyak minum air Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami mau menerima yang daripada-Mu. Yaitu daya tahan tubuh. Berikan kepada kami daya tahan tubuh Tuhan. Supaya kami ini mendapatkan daya tahan tubuh yang baru. Masuk dalam diri kami. Dan kami dapat menangkal Tuhan. Segala sakit penyakit yang selalu ada di sekitar kami. Tidak akan bisa masuk dalam tubuh kami. Karena ada kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Ini minyak yang berasal daripada-Mu Tuhan. Minyak apapun yang kami pakai. Tapi kami tahu ini minyak yang daripada-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan ini memasuki akan hidup kami, menguasai akan mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami, dan hati kami. Biarlah sungguh-sungguh dalam hidup kami ada dalam kontrol daripadamu. Kau lepaskan semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami. Engkau berkati akan semua pekerjaan kami dengan yang kami lakukan dengan tangan kami. Engkau berkati perjalanan kami Tuhan, sebagaimana kami lakukan dengan kaki kami. Biar kami berjalan bersamamu. Kami melakukan semua pekerjaan kami bersamamu Tuhan. Harapan kami hanya di dalam Engkau. Andalan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.